warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lenita Dunovianti dari Rombel D dengan NIM 2401050169 dan di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai reproduksi pada hewan. Reproduksi hewan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah reproduksi vegetatif atau aseksual. Nah, reproduksi vegetatif atau aseksual ini juga dibagi kembali menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah pembentukan tunas. Hewan yang melakukan reproduksi dengan cara pembentukan tunas ini yaitu Hydra, kemudian Porifera, dan Coelenterata. Jenis yang kedua yaitu fragmentasi. Hewan yang melakukan reproduksi vegetatif aseksual dengan cara fragmentasi yaitu cacing Planaria. Kemudian yang terakhir adalah parthenogenesis. Parthenogenesis merupakan reproduksi hewan yang dilakukan tanpa dibuahi oleh jantan. Contohnya adalah semut, tawon, kutu air, dan kutu daun. Kemudian reproduksi generatif atau seksual itu merupakan sebuah reproduksi yang dilakukan antara hewan jantan dan hewan betina. Jadi terjadi perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Menurut cara perkembangan dan lahirnya sebuah embrio, reproduksi generatif atau seksual ini juga dibagi lagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah vivipar, yang kedua adalah ovipar, dan yang ketiga adalah ovovivipar. Yang pertama adalah vivipar atau hewan yang menghasilkan keturunannya dengan cara melahirkan. Biasanya hewan yang melakukan vivipar ini yaitu hewan mamalia yang memiliki ciri-ciri seperti mempunyai kelenjar susu, kemudian mempunyai daun telinga, dan tubuhnya diselimuti oleh rambut. Contoh hewannya yaitu kera, sapi, dan gajah. Untuk yang kedua yaitu ovipar, yaitu hewan yang menghasilkan keturunan dengan cara bertelur. Berbeda dengan vivipar, ciri-ciri hewan ovipar yaitu yang pertama tidak memiliki kelenjar susu, yang kedua tidak memiliki daun telinga, dan tentu saja dia tidak menyusui. Contohnya itu seperti ayam, penyu, ikan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang ketiga atau yang terakhir yaitu ovovivipar, di mana hewan ini melakukan dua sekaligus, yaitu bertelur dan melahirkan. Ovovivipar ini biasanya embrionya berkembang dalam telur. Kemudian telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Contohnya seperti hiu, pari, kemudian beberapa jenis ular, dan gapi-gapi. Untuk materi selanjutnya adalah siklus hidup hewan. Nah, siklus hidup hewan itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Yaitu yang pertama metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan sebuah perubahan bentuk tubuh yang lengkap dari muda hingga dewasa. Contohnya itu adalah kupu-kupu, nyamuk, katak, dan lalat. Nah, perubahan-perubahan bentuknya itu ada berapa step sih? Nah, di sini ada 4 step. Yang pertama, telur. Yang kedua adalah larva. Yang ketiga adalah kepompong atau pupa. Dan yang terakhir adalah hewan dewasa. Kemudian untuk metamorfosis tidak sempurna sendiri merupakan kesebalikan dari metamorfosis sempurna. Pada perubahan bentuk tubuh hewannya itu step-stepnya tidak lengkap, tidak seperti metamorfosis sempurna. Contoh hewannya merupakan kecoa, terus belalang. Nah, step-stepnya bukan ada 4, tapi ada 3. Yang pertama adalah telur, yang kedua ada nimfa, dan yang terakhir adalah imago atau hewan dewasa. Semakin berkembangnya teknologi juga diterapkan dalam reproduksi hewan. Teknologi reproduksi hewan yaitu menggunakan alat untuk memperoleh individu baru dengan mempertimbangkan
kualitasnya, kemudian supaya jumlahnya banyak dan dapat menghasilkan sebuah keturunan hewan dengan waktu yang lebih cepat. Salah satu contohnya yaitu inseminasi buatan atau kawin suntik pada hewan sapi. Nah, inseminasi buatan atau kawin suntik ini dilakukan dengan cara apa sih? Yaitu dengan cara menyuntikkan sperma hewan sapi jantan ke dalam alat kelamin sapi betina. Mungkin itu saja pemaparan materi mengenai reproduksi hewan yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.